Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tiffany Iskandar dengan NIM 53. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempraktikkan sebuah teknik konseling, yaitu teknik memfasilitasi dan mengambil inisiatif dalam konseling. Facilitating berasal dari kata facil yang bermakna memudahkan. Nah, teknik fasilitasi ini berarti cara untuk membuat mudah suatu proses. Teknik ini bertujuan untuk mengelola proses dialog dan untuk mendukung kegiatan belajar agar klien bisa mencapai tujuan belajarnya. Dengan cara memfasilitasi dengan merencanakan, membimbing, dan mengelola kelompok atau klien dalam suatu acara serta memastikan tujuan tercapai secara efektif dengan partisipasi klien yang memadai. Berikut adalah sikap dalam memfasilitasi. Yang pertama adalah empati, yaitu ikut merasakan dan menghargai pengalaman dan perasaan klien. Yang kedua, peka terhadap situasi pertemuan, mengetahui kapan klien merasa bersemangat, bosan, mengantuk, tahu kapan harus berbicara, berhenti, dan bertanya. Yang ketiga adalah percaya diri, mampu mengajak klien belajar bersama, tidak malu meskipun harus berhadapan dengan klien yang berbeda usia, kelas sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat adalah objektif, yaitu sikap untuk berada pada posisi netral atau tidak memihak. Yang kelima, tidak menonjolkan diri sendiri, menggurui, atau merasa paling ahli. Yang keenam, tidak hanya memikirkan target, penyampaian materi, ataupun hasil, melainkan proses belajar. Initiating atau penginisiasian merupakan tahap kulminasi dari pemberian bantuan. Pemberian inisiasi ini menekankan pada konseli untuk bertindak dalam mencapai tujuannya, yang mana tindakan konseli ini digunakan untuk mengubah atau memperoleh keberfungsian mereka. Teknik ini didasarkan atas pemahaman mereka yang telah terpersonalisasi terhadap tujuan mereka. Halo, gimana nih kabarnya? Kok kayaknya kamu kurang bersemangat gitu? Enggak kok, nggak apa-apa. Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Gimana kuliahnya di semester 6 ini? Pasti hektik banget ya? Iya nih, kita udah lama banget ya nggak ketemu. Di semester 6 ini capek banget, kayak hektik banget deh pokoknya. Terus apa ya, sibuk juga sih di organisasi. Oh, organisasi juga? Organisasi Iya. apa aja? Iya sih, kemarin gue ikut himpunan sama ikut KSR. Cuman sekarang ini gue udah berhenti gara-gara ya gue nggak diizinin sama cowok gue. Oh, nggak diizinin ikut organisasi kayak gitu? Iya, gue nggak diizinin sama cowok gue. Oh, dilarang-larangnya kayak gimana? Iya, katanya ngapain sih ikut organisasi gitu, kayak ntar kalau gue ikut organisasi tuh gue nggak ada waktu gitu buat dia. Terus ya kan dia kan dia kan nggak kuliah ya, jadi dia kan lulus SMA kan dia cuman di rumah gitu kayak kerja gitu. Terus dia mikir kalau gue ikut organisasi berarti kan gue punya teman yang baru gitu ya, kayak dia berpikir kayak ntar gue kenal sama cowok lain nih, kayak mikirnya gitu lah. Berpotensi. Iya, gitu berpotensi gitu kalau gue ikut organisasi. Kira-kira pas dia suka ngelarang-larang kamu kayak gitu, Dari gimana video rasanya? tersebut, tugas pertama saya sebagai konselor adalah menggali pengalaman klien dengan menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat klien belajar dari pengalamannya dan menemukan solusi sendiri tanpa merasa digurui, dengan cara menanyakan bagaimana perasaan klien saat berada di posisi tersebut. Tadinya sih pas awal-awalnya juga gue ngerasa kayak dia care gitu kali, apa ya, dia care ke gue, ngarang-ngarang gitu, kayak mungkin dia perhatian gitu sama gue. Tapi pas gue pikir-pikir kok gue jadi kayak dikekang, ya malah nggak suka gitu loh gue digituin sama dia. Oh, berarti di satu sisi kamu ngerasa seneng dan diperhatikan gitu ya kalau misalkan dia kayak gitu, tapi di sisi lain kamu udah mulai bergantung nih sama sikapnya. Iya gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti selama ini apa yang udah kamu lakuin? Ya sebenarnya gue pas pada saat gue ngerasa gak enak dengan sikap dia kayak gitu ya, gue berasa ngerasa pengen kayak ngobrol gitu sama dia, di talk gitu sama dia tentang ini, karena gue nggak suka nih gue diginiin sama dia. Cuma pada saat gue bilang di talk yuk gitu, terus dia bilang ngapain sih di talk yang ada nanti malah berantem, kata dia gitu. Terus pas gue berusaha untuk nyoba memulai kayak ngebuka pembicaraan nih, kayak gue langsung ngebuka aja nih pembicaraan gitu, terus dia bilang nyari ribut aja sih, kata dia gitu. Jadi kayak yaudah deh, gue males lagi buat ngelanjutin cerita itu gitu. Berarti kamu sebenarnya pengen dia tuh ngerti kamu kalau misalkan kamu terkekang sama sikapnya dia. Tapi kamu takut ngomong sama dia. Apa takut diputusin?
dia sih nggak pernah ngancem-ngancem mutusin sih ya sama gue, dan dia tuh cuman kayak apa ya, kalau misalnya dia apa ya, kalau gue ngomong tuh dia suka kayak marah gitu tuh, kayak marah tuh ngomong kasar lah apa gitu. Jadi gue takut kayak mending gak usah deh, gue suka mikir gitu. Masih sayang. Ya sayang. Nah kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang buat kamu tuh sayang banget sama dia? Ya yang ngebuat gue sayang tuh yang pertama dia perhatian, terus dia juga nggak pernah kasar sama gue gitu. Terus dia apa sih, dia tuh terlalu ngebatasin gue untuk berteman sama teman-teman gue gitu. Terus dia tuh protektif banget deh pokoknya sama gue. Nah sekarang juga teman-teman gue udah mulai ngejauh gitu loh, gara-gara setiap gue diajak kumpul gue suka kayak nolak gitu, kayak karena gue nolak itu karena gue nggak diizinin sama dia buat main bersama teman-teman gue. Jadi kelihatannya kamu tuh dilema gitu ya. Jadi kamu nganggep dia baik, tapi kamu juga nganggep dia kayak udah ngebuat teman-teman kamu tuh jauh dari kamu. Iya. Oke. Ya pokoknya gitu deh, gue juga jadi bingung sekarang harus gimana ya. Kira-kira apa yang buat kamu bingung? Ya kayak gitu bingung gue sekarang harus gimana lagi gitu. Kayak apa ya, gue tuh pengen berubah gitu, tapi gimana sih caranya gitu, gue bingung banget buat merubah itu semua. Jadi kira-kira pengen nggak kalau misalkan pacaran kamu ini jadi pacaran sehat? Nah tadi kan kamu pengen kalau kamu tuh kayak kurang kurang explore diri kan sama teman-teman kamu, jadi terhambat, jadi ikut organisasi yang tadinya aktif jadi enggak. Nah gara-gara dia ngekang kamu. Nah kira-kira Dalam teknik kamu apa? penginisiasian, terdapat pengembangan peneguhan yang akan mendorong konseli untuk mengambil langkah-langkah yang akan dibutuhkan. Dengan pengembangan peneguhan ini mendorong konselor dan konseli untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan program pencapaian tujuan. Proses pemberian bantuan adalah suatu proses yang berkaitan dengan menangani masalah konseli dan membantu meraih tujuannya. Nah, di dalam video ini saya sebagai konselor yang memberi inisiatif untuk menekankan pada klien untuk bertindak dalam mencapai tujuannya dan menemukan solusi sendiri tanpa merasa digurui. Ya rencana gue sih untuk saat ini kayak pengen ya di talk itu terlaksana sih, tapi gue masih bingung ya cara buat ngomongnya gimana gitu, karena gue takut juga sama dia. Oke, aku senang banget ngeliat kamu bisa ngeberaniin diri buat mau ngomong langsung sama dia. Gimana nanti kalau misalkan abis kamu mau ngomong langsung atau dipok sama dia, kita ketemu lagi? Iya boleh deh kak, makasih juga ya kak udah ngedengerin cerita-cerita gue yang bucin ini, walaupun bucinnya sangat-sangat ya gitulah. Oke. Makasih banyak ya kak. Iya sama-sama, nanti kalau misalkan mau cerita lagi bilang aja ya. Iya oke, nanti gue cerita lagi. Makasih ya kak. Iya sama-sama.